Morbius adalah film baru di bioskop tentang vampir. Gue yakin kalian udah pada nonton review atau mungkin udah ngeliat beberapa review di media tentang film ini, dan yes, this film is you name it. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat inti dari ceritanya, sebenarnya nggak jelek-jelek banget sih. But well, gue nggak mau review karena sengaja gue memang dari kemarin, bang review dong Morbius, bang gimana skornya Morbius. Gue nggak mau jawab karena emang sengaja, emang sejelek itu filmnya. Kok gue enjoy gitu nonton filmnya. Walaupun ya kita tahu ada banyak lobang, plot hole. Buat ya kita bahas di sini aja langsung semua plot hole atau endingnya kayak gimana, post credit scene-nya. Pokoknya gue nggak bakal review tapi gue bakal bahas ending dan post credit scene dari Morbius. Bareng gue Rian, let's explore this universes. So Morbius ini menceritakan tentang karakter Michael Morbius yang dimana dia adalah orang yang memiliki penyakit darah langka yang bikin dia tuh jadi setengah lumpuh. Nah, sejak kecil dia dirawat di rumah sakit di Yunani di bawah perawatan Dr. Emil Nicholas. Saat dia umur 10 tahun dia bertemu dengan pasien lain yang tidur di samping tempat tidurnya yang bernama Lucien, yang lalu dia beri nama Milo. Karena tempat tidur di sampingnya itu pernah diisi oleh anak bernama Milo, di mana setiap ada pasien selanjutnya yang menempati tempat tidur itu, selalu dia beri nama Milo. Nah, Milo sama-sama memiliki penyakit atau kondisi penyakit darah langka yang sama nih seperti Michael. Saat pertama tiba, si Milo ini pingsan dan hampir mati karena alat bantu darahnya ini rusak, yang lalu dengan sigap dibetulkan sama Michael yang sekaligus menyelamatkan nyawanya Milo. Melihat bakat yang dimiliki Michael, Dr. Nicholas ini lalu mengirim Michael untuk sekolah kedokteran di New York, yang membuat dia berpisah dengan sahabatnya Milo yang diurusin secara fokus sama si Dr. Nicholas. 25 tahun kemudian si Michael ini tumbuh menjadi orang yang berprestasi. Saking berprestasinya, dia dianugerahi Nobel karena eksperimen atau karena karyanya menciptakan darah sintetik atau darah buatan yang banyak membantu di dunia medis. Suatu hari partner sekaligus love interestnya Michael bernama Martin Bancroft masuk ke lab Michael dan mengetahui kalau Michael sedang melakukan eksperimen rahasia dengan menangkap puluhan kelelawar vampire dari Costa Rica yang muncul di opening scene. Dengan harapan Michael bisa menyatukan gen manusia dan kelelawar ini untuk menyembuhkan kondisi darah langkanya ini. Eksperimen pertama dengan tikus berhasil, tetapi eksperimen dengan manusia harus tetap dilakukan. Tapi tidak bisa dilakukan di wilayah negara karena masalah hukum. Michael menginformasikan eksperimennya ini kepada Milo, yang selama ini Milo ini mendanai aktivitas Michael dengan perusahaannya yang bernama Horizon. Mereka berdua bermimpi menjadi manusia normal dan sembuh dari penyakitnya. Michael berencana melakukan eksperimennya dengan dirinya di laut internasional supaya bisa terhindar dari masalah hukum dengan menyewa kapal lengkap dengan tentara bayaran. Eksperimen ini lalu dilakukan dengan bantuan Martin dan berhasil, tetapi justru mengubah Michael menjadi vampire yang haus darah. Michael lalu membunuh semua orang di kapal itu dan menguras darah mereka karena menyerang dan menyakiti Martin. Setelah haus darahnya hilang, dia mendapatkan kesadarannya kembali. Michael yang ketakutan lalu menghapus semua rekaman CCTV dari eksperimennya dan menghubungi pihak berwenang sebelum dia melompat ke laut meninggalkan Martin yang tidak sadarkan diri di kapal itu. Michael lalu kembali ke New York dan menyadari kalau eksperimennya ini membuatnya memiliki kekuatan super, seperti menjadi kuat seperti superhuman, terus cepat, memiliki refleks yang tinggi dan juga kekuatan echolocation seperti kelelawar. Tapi dia justru menjadi orang yang haus darah seperti vampire. Nah, di labnya dia mendalami perubahannya dengan melakukan berbagai tes dan eksperimen. Haus darah akan membuatnya kehilangan kesadaran dan melemah.
Darah yang dia minum diganti dengan meminum darah sintetis hasil penemuannya yang justru perlahan-lahan mengurangi waktu sadarnya dari yang sebelumnya 6 jam yang perlahan-lahan ini berkurang. Nah, selagi Michael melakukan berbagai tes dan eksperimen di labnya, di luar FBI menyelidiki kasus kematian di kapal tersebut yang terbilang aneh karena semua mayat korbannya ini darahnya itu kering atau semua tersedot, jadi kematiannya aneh. Nah, para FBI ini mulai melakukan investigasi yang dilakukan oleh dua agen bernama Simon Stroud dan juga Al Rodriguez. Milo yang khawatir sama si Michael lalu datang ke labnya di Horizon dan melihat Michael yang sedang melakukan eksperimen puasa darah. Si Milo kaget ternyata Michael udah sehat bugar dan menjadi orang normal. Milo juga pengen seperti itu. Milo juga pengen disembuhkan, tapi Michael menolak karena efeknya yang justru membuat dia menjadi vampire yang haus darah dan bisa membunuh orang. Milo mencoba memaksa tapi dia diusir keluar dari labnya. Michael terus ngejagain Martin di rumah sakit, tapi besoknya dia bangun, kondisi rumah sakit rame karena menemukan seorang suster mati di lorong dengan kondisi darahnya yang habis. Dia lalu curiga, mungkin dia sendiri nih yang memangsa si suster ini. Dia lalu mencoba untuk melarikan diri dari rumah sakit untuk menghindari orang yang mulai curiga sama dia. Nah, saat mau kabur, dia dicegat sama dua orang FBI yang sedang menyelidiki kasus di kapal itu. Dimana dia udah mulai dicurigai karena ada keterlibatan si Bancroft di situ dan juga recordnya dia yang selalu melakukan eksperimen untuk menyembuhkan penyakitnya. Nah, ketahuan karena ada korban lagi di atas di rumah sakit itu, Morbius selalu mencoba kabur dengan menggunakan kekuatan. Tapi akhirnya tidak berhasil dan dia ditangkap sama dua agen FBI ini dibantu dengan kepolisian. Di penjara dia dikunjungi sama Milo yang ngaku-ngaku kalau dia tuh lawyernya. Milo bilang ke Michael kalau dia mau ngebantu untuk membebaskan Michael dengan kekayaannya. Tapi sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantong darah merah di sana dan meninggalkan tongkat yang biasa membantu si Milo ini berjalan. Dimana Michael akhirnya sadar kalau ternyata Milo sudah memakai serum atau cure yang dia ciptakan itu dan sudah berubah menjadi vampire. Dan curiga kalau si Milo ini adalah orang yang menyerang suster di rumah sakit sebelumnya. Michael ini marah dan mau nggak mau dia harus meminum darah yang dikasih sama Milo dan lalu kabur dari penjara untuk ngejar si Milo. Milo jadi orang yang sembarangan banget untuk membunuh. Dia bisa ngelihat orang yang lagi jalan di pinggir jalan atau yang lagi jualan koran dan langsung aja dibunuh sama dia karena faktor ya dia yang jadi vampire dan dengan bebas dia bisa mengkonsumsi darah. Nah, si Milo ini nggak menyesal dengan kejahatannya yang malah dia mendesak si Michael untuk menerima kekuatannya seperti yang dilakukan sama si Milo ini dan ngajak dia untuk teaming up menjadi kuat untuk melawan siapapun. Tapi karena Michael nggak pengen menyakiti orang yang sudah dia anggap seperti dirinya sendiri, dia lalu kabur dalam pertarungan mereka ini. Dimana di sini Morbius atau si Michael ini lalu mendiscover kemampuannya untuk terbang melalui kekuatan echolocation-nya. Michael lalu menemui si Martin dan ngejelasin tentang Milo. Michael lalu mengambil alih sebuah lab yang tadinya dipakai kriminal untuk menjadi pabrik penciptaan atau pencetakan uang palsu. Dimana di sana dengan bantuan Martin dia mendevelop antikoagulan yang bisa atau yang mampu untuk menghentikan dan bisa membunuh si Milo yang punya kekuatan vampire. Dimana Michael juga berencana setelah membunuh Milo, dia juga akan membunuh dirinya sendiri dengan antikoagulan itu. Kenapa dia ingin membunuh dirinya sendiri? Karena dia sadar kalau suatu saat dia juga pasti bakal jadi seperti Milo karena efek pada saat dia meminum darah sintetis ini perlahan makin berkurang waktunya. Jadi dia tetap butuh darah merah. Dua agen FBI yang tadi lalu mendiscover dari CCTV kejadian pembunuhan kalau ada vampire lain yang berkeliaran selain Michael. Dan dia lalu merilis ini di media di mana Dr. Nicholas melihat dan mengenali kalau orang itu adalah Milo. Dia lalu meminta kepada Milo untuk berhenti karena Milo sudah dia anggap seperti anak sendiri. Tapi bukannya dengerin atau nurut, si Milo malah ngebunuh si Dr. Nicholas ini. Memang udah gak ada pikiran aja nih kalau dia jadi vampire. Padahal dia diurusin dari kecil. Nah, dalam keadaan sekarat, Nicholas meminta tolong kepada Michael tapi terlambat. Dimana Michael lalu melihat Nicholas ini mati. Michael mencoba mencari Milo dengan echolocation-nya dan sadar kalau Milo sekarang sedang menyerang Martin dan mengancam Michael. Michael mencari Martin dan menemukannya sekarat di atas gedung. Sebelum mati, Martin menawarkan darahnya untuk diminum sama Michael supaya punya cukup tenaga untuk melawan Milo. Mereka lalu ciuman di mana Martin sempat menggigit bibirnya Michael dan meminum darahnya.
Martin lalu mati yang membuat si Michael ini terpukul. Michael lalu berhadapan dengan Milo, terlibat pertempuran sengit sampai akhirnya dia bisa mendiscover kekuatan barunya dengan echolocation untuk memanggil vampire bats atau kelelawar-kelelawar vampire yang ada di kota New York. Ribuan kelelawar ini lalu datang dan membantu Michael untuk menyerang Milo, di mana di saat Milo lengah, Michael datang dan lalu menyuntikkan antikoagulan yang sebelumnya dia ciptakan itu, yang membuat si Milo akhirnya perlahan mati. Akhirnya Michael yang sekarang udah gak punya siapa-siapa lalu menerima identitasnya sebagai vampire dan menjadi Morbius. Tapi di sisi lain, Martin Bancroft tiba-tiba bangun dari kematiannya yang menandakan kalau dia sekarang sudah menjadi vampire. Nah, dari segi origin story sebenarnya ini cukup untuk cuman sekedar menjadi cerita di mana awal mula si Morbius ini. Siapa dia, apa aja kekuatannya, dari mana dia datang. Udah itu aja. Cuman sekedar untuk mengantarkan si Morbius ini ke stage selanjutnya di project-project SSU atau mungkin di MCU. Meskipun memang ada beberapa plot hole di film ini yang bikin banyak orang bingung, termasuk gue. Nah, makanya itu kita bakal bahas plot hole-nya dulu di sini. Plot hole pertama, dimana kalau kita lihat di awal film kan Morbius pergi ke Costa Rica, ke sebuah goa. Dia memancing banyak sekali vampire bats yang ada di sana, kelelawar vampire yang ada di sana. Tapi kita tahu orang yang mengantarkan dia itu semuanya pada cabut ketakutan. Nah, bagaimana ceritanya dia dari Costa Rica, dari tebing itu bisa sampai ke New York dan ngebawa semua vampire bats ini bisa sampai ke labnya? Bagaimana ceritanya itu bisa sampai di situ? Ini nggak kepikiran sama gue. Tapi bisa kita bahas dengan simple sebenarnya. Ya anggap aja kalau si orang-orang yang mengantarkan dia tadi, si mercenaries itu, pada saat mereka udah terbang, Morbius akhirnya bisa menangkap beberapa bats tadi, beberapa kelelawar, dan akhirnya orang-orang ini dipanggil dan mendarat lagi, dan akhirnya dibawalah si vampire bats ini sama dia, sekaligus nganterin dia lagi balik untuk pergi ke New York, pulang. Ya simpelnya gitu aja sih sebenarnya ya. Walaupun how come emang plot hole paling kampret ya yang ada di sini. Ya gitulah pokoknya ya untuk plot hole pertama. Nah, terus alat yang dia pakai buat nangkep itu bats tadi. Dimana kalau kita ngelihat dia kan naik gitu alatnya, terus ada senar gitu di iris tangannya, taruh di situ dan akhirnya batsnya pada keluar. Alat itu fungsinya apa ya? Begitu doang. Apa tiba-tiba bisa membentuk satu akuarium besar dan akhirnya semua bats itu bisa berhasil diangkat? Apa fungsinya alat itu? Ya kira-kira begitulah ya. Mungkin si senar-senar yang ada tadi dia bakal mengembang dan menjadi kayak perangkap gitu ya, kayak jaring-jaring, akhirnya bisa membawa pulang nih si laba-laba mulu nih, si vampire bats tadi itu. Itu alat apa ya? Kita anggap aja seperti itu ya. Kalau mungkin kalian punya pendapat pribadi silahkan tulis kolom komentar di bawah. Plot hole ketiga. Nah, plot hole ketiga yang gue lihat ini itu ada di proses bagaimana si Milo bisa menjadi vampire. Milo datang ke labnya Michael lagi eksperimen, dia pengen juga pakai itu dan akhirnya dilarang, jangan nanti lu jadi kayak gue. Akhirnya mereka si Michaelnya ngebentak si Milo suruh keluar. Tapi udah selesai dari situ, Michaelnya ngebiarin aja tuh si serum itu ada di mejanya dia, nggak diumpetin, nggak diapa gitu. Masa dia nggak mikir si Milo bisa aja datang dong, kan dia pengen banget sembuh. Kenapa nggak kunci kek atau disimpan di mana kek, tapi dibiarin di meja dan akhirnya dicolong sama si Milo, dipakai sama Milo jadi vampire. Kenapa tidak disimpan? Kalau kita pikir alasannya simpelnya adalah kelupaan kali ya. Si Michael kelupaan atau nggak kepikiran untuk nyimpen si serum atau si cure tadi sampai akhirnya diambil sama Milo dan dipakai sama dia. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau Milo menjadi vampire karena Morbius nggak kepikiran untuk menyimpan serumnya. Jadi kenapa Milo bisa jadi vampire? Karena Morbius nggak kepikiran nyimpen serumnya. Wow. Aduh, gila nih film nih. Nah, sebenarnya masih banyak lagi plot hole, tapi mungkin kecil-kecil aja ya. Gue cuma ngebahas yang bagian besarnya aja di sini. Ya mungkin kalau menurut kalian ada plot hole yang lain, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kali ini gue bakal ngebahas bagian endingnya. Nah, di endingnya ini si Martin Bancroft ini, si love interestnya Morbius ini dibunuh sama Milo. Dia sengaja disiksa untuk memancing
si Michael. Nah, dia menggunakan echolocation-nya untuk ngedetect Martin yang dia temukan sekarat di atas gedung. Nah, di waktu-waktu terakhirnya ini si Martin meminta Morbius untuk nyedot darahnya dia supaya si Michael ini bisa mendapatkan kekuatan lebih buat ngelawan si Milo. Nah, sebelum terjadinya gigit-gigitan darah, terjadilah adegan ciuman. Tapi di situ si Martin ini ngegigit bibirnya si Morbius dan akhirnya bibir Morbius ini berdarah dan akhirnya darahnya ini diminum sama Martin. Bahkan sampai di bagian bibirnya ini dijilat dan akhirnya pelan-pelan mati dan Morbius sedih dan akhirnya digigit untuk disedot darahnya. Tapi di ending muncullah scene yang lain di mana si Martin ini tiba-tiba matanya kebuka yang menunjukkan kalau dia tidak mati dan sudah menjadi vampire sama seperti Morbius. Dan ini terjadi karena darahnya Morbius yang dia minum tadi, yang dia sengaja gigit. Jadi mungkin darahnya ini masuklah ke dalam tubuhnya dia dan evolve di tubuhnya membuat si Martin ini menjadi vampire. So dari sini kita bisa berasumsi ya, kalau si Martin ini sebenarnya tahu kalau darahnya Morbius ini mengandung gen yang bisa bikin orang berubah menjadi seperti dia. Karena balik lagi eksperimennya si Morbius ini memang berurusan dengan darah. Dia mengambil gen yang ada di kelelawar vampire itu digabungkan dengan darah yang dia punya. Jadi ini menyatu dan akhirnya ini bisa membuat Morbius menjadi vampire dan memiliki kekuatan super seperti vampire. Nah, dengan darah ini dikonsumsi sama Martin, darah ini juga bakal menyatu dengan darahnya Martin. Akhirnya darah ini berproses di dalam tubuhnya Martin dan membuat dia berubah menjadi Morbius akhirnya. Ya walaupun darahnya Martin ini udah disedot lumayan banyak, bahkan mungkin habis ya sama si Morbius. Tapi apakah Morbius ini tahu kalau si Martin ini sengaja ngegigit bibirnya dia untuk bisa mendapatkan darahnya? Ya jawabannya kita bisa berasumsi kalau Michael Morbius ini tahu sebenarnya apa yang dilakukan sama Martin ini. Makanya ada ekspresi waktu kalau kita nonton filmnya lagi, pada saat bibirnya ini digigit, itu ekspresinya Morbius itu ngelihat kan kayak heran gitu ke si Martin. Dimana di sini Morbius mungkin berpikir, gue tahu deh kayaknya lu sengaja ngegigit bibir gue supaya mungkin darah gue bisa evolve di tubuh lu dan bikin lu sama kayak gue. Tapi dia juga masih 50-50. Apakah ini bakal works atau enggak? Dan pada akhirnya dia ngelihat si Martin mati, ya udah mungkin ini nggak works. Tapi akhirnya ya kita tahu ini ternyata works. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ini works kan darahnya juga sebenarnya udah diisep semuanya sama si Morbius ya, darahnya si Martin. Ya mungkin kita bisa berasumsi lagi kalau darahnya Martin ini nggak semuanya disedot sama si Morbius, hanya sebagiannya aja, nggak semuanya. Jadi nggak draining seperti korban-korbannya si Milo atau si Morbius yang pertama. Jadi mungkin Morbius sengaja nggak menghabiskan darahnya si Martin ini untuk bisa ngelihat Martin bisa nggak sih dia evolve dengan hanya menggunakan darahnya Morbius aja. Dan ternyata ya berhasil. Nah, ini juga ceritanya berbeda ya pastinya dengan di komik. Nah, kalau di komik, tepatnya di komik Fear edisi 30, di sini Martin juga menjadi vampire karena diserang sama vampire lainnya, dimana dia lalu tiba-tiba haus darah dalam serangan itu dan menyerang para polisi termasuk si Simon Stroud. Tapi ceritanya di sini bisa dibilang cukup singkat, dimana Morbius dan Simon ini lalu berusaha menyuntikkan antidot kepada Martin untuk menetralkan si Martin ini dari vampire-nya lah. Akhirnya ini berhasil dan si Martin ini berubah menjadi normal lagi. Nah, antidot ini juga dipakai untuk menyembuhkan si Morbius, tapi ini nggak mempan ternyata sama Morbius. Nah, di sini gue lihat mungkin di sini Sony mencoba untuk mengeksplor lebih dalam karakter si Martin ini. Dimana kalau di komik dia kan hanya muncul singkat dalam satu episode komik aja. Di sini Sony kayaknya dia percaya kalau mungkin ada banyak yang bisa mereka eksplor dari karakter Martin ini. Makanya dibuatlah dia untuk menjadi vampire di ending film ini dan nantinya akan muncul lagi di film-film berikutnya dan menurut gue ini akan panjang. Sampai nantinya mungkin pada akhirnya si Martin ini mati atau mungkin balik lagi seperti normal. Tapi menurut gue waktunya bakal lebih panjang dibanding kalau kita ngelihat yang ada di komik. Mungkin 1 atau 2 film. Ini bisa membuat karakter-karakter Sony itu jadi lebih kaya. Dimana sekarang kan dia udah punya Venom, sekarang punya Morbius, dan akan ada karakter-karakter yang lain seperti Chameleon, Kraven the Hunter, Madam Web. Jadi dengan satu tambahan lagi tentang si Martin yang jadi vampire ini semakin menambah
karakter-karakter yang menurut gue menarik untuk dieksplor lagi lebih lanjut. Dan mungkin aja bisa masuk ke MCU atau di XSU aja. Tapi kenapa gue bilang bisa masuk ke MCU? Karena ada wacana di mana Marvel Studios sama Sony ini bakal bekerja sama lagi untuk mempertemukan Morbius dengan Blade. Jadi ini sudah sempat disinggung-singgung antara Kevin Feige sama bosnya si ibu Sony ini. Jadi mereka sudah ada rencana nih sebenarnya. Setelah Spider-Man mereka mau kerja sama lagi, tapi apa? Dan akhirnya terjadilah wacana tentang mempertemukan Morbius dan Blade. Morbius sudah diperkenalkan, Blade filmnya bakal datang nanti di phase 4 ini. Jadi kita pasti deh bakal ngeliat pertemuan antara Blade dan Morbius, karena kedua karakter ini sebenarnya relate banget. Nah, bahkan di salah satu storyline komik, tepatnya di Peter Parker Spider-Man volume 8 yang dirilis tahun 99, ini Blade pernah digigit sama Morbius, dimana salah satu kekuatannya Blade ini sebenarnya nggak ngaruh jika dia digigit sama vampire manapun. Yang awalnya juga dipikir sama dia, waktu si Morbius gigit dia ini nggak mempan sama dirinya dia karena kekuatannya itu. Tapi ternyata di komik selanjutnya, tepatnya di The Vampire Hunter volume 1, diceritakan kalau gigitan Morbius ke Blade ini ternyata ngaruh, yang justru ngasih si Blade ini kekuatan, dimana gigitan vampire ini bermutasi yang memberikan Blade kekuatan seperti super strength dan juga super speed. Walaupun ujung-ujungnya dibantah lagi di series komik yang lain, tepatnya di rilisan komik tahun 2006, dimana Blade ini mengklarifikasi kalau gigitan Morbius itu nggak ngaruh sama sekali sama dirinya, dimana orang-orang berpikir kalau gigitannya Morbius ini memberikan dia kekuatan, ternyata bukan, dimana kekuatannya si Blade ini itu datang dari vampire yang bernama Deacon Frost yang ngegigit ibunya dulu. But the point is, kedua karakter ini tuh sering banget untuk crossover, dan untuk mempertemukan kedua karakter ini sebenarnya menjadi salah satu keharusan antara kedua orang yang memegang atau kedua studio yang memegang license ini, Marvel Studios dan juga Sony. Jadi kayak nggak ada alasan aja untuk mereka tidak berkolaborasi untuk menggabungkan dua karakter ini. Jadi setelah Spider-Man yang tinggal satu film lagi untuk memerankan non-Spider-Man di Marvel Cinematic Universe, next proyeknya akan ada pertemuan antara Blade dan juga Morbius. Makanya sebenarnya inti dari film Morbius ini adalah memperkenalkan atau mengintroduce Morbius untuk project-project Sony atau Marvel selanjutnya. Oke, sekarang kita ngelihat ke post credit scene-nya. Nah, di post credit scene ini nih yang nah, setelah mantranya Spider-Man di ending Spider-Man No Way Home, ini tanpa sengaja memindahkan karakter Adrian Toomes berlompat atau berteleport dari universe MCU ke universe Sony Spider-Man Universe, dan membuat heboh orang-orang yang ada di universe-nya Venom inilah. Sampai dimuat di berita di mana ada satu orang yang tiba-tiba muncul di sel kosong dan diketahui kalau identitasnya ini adalah Adrian Toomes yang tidak terdaftar, dan akhirnya pihak berwenang merencanakan untuk membebaskan si karakter ini karena ya tidak punya record apa-apa soal kejahatan, dan dia tiba-tiba muncul di penjara, ya udah lepas aja. Dan post credit scene berikutnya ini memperlihatkan si Michael Morbius pergi ke satu tempat terpencil dengan mobil mewahnya dia, terus bertemu dia dengan si Adrian Toomes yang sudah berpakaian atau sudah memakai suit Vulture-nya dia. Ini yang aneh nih di sini nih. Dan di sini Vulture terlibat percakapan sama dia. Di mana sini gue catat, Vulture bilang, "Thank you udah menemui saya, Dok. Saya membaca tentang Anda. Saya tidak yakin bagaimana saya bisa sampai di sini. Ada hubungannya mungkin dengan Spider-Man sepertinya. Saya masih mencari tahu tentang tempat ini, tapi saya pikir orang-orang seperti kita harus bekerja sama, melakukan hal baik." Dan ini dibalas sama Morbius dengan bilang, "Menarik." Well, sebenarnya untuk bagian ini udah dijelasin nih sama direkturnya Daniel Espinosa waktu interview bareng Cinema Blend, yang bahkan di tweet ini itu dirilis sebelum filmnya keluar. Nah, sini kita coba breakdown untuk penjelasan dari Daniel Espinosa ini ya. Oke, tweet ini dibuka dengan si Cinema Blend. Si B ini bertanya, ada di mana si Morbius ini berada? Dimana dijawab sama Daniel kalau Morbius ini hidup di universe yang sama dengan Venom. Ini adalah universe yang kita lihat
ketika Venom ini keluar dari universe itu di endingnya Venom Let There Be Carnage dan kembali lagi di akhir film Spider-Man No Way Home. Terus ditanya lagi, apakah ada Spider-Man di universe ini? Katanya ada, kata Daniel. Ditanya lagi, jadi Spider-Man yang mana yang eksis di universe Venom? Daniel ngejawab, dalam sepengetahuan gue, sepengertiannya gue, audiens itu bakal mendiscover ini nanti, segera katanya. Audiens bakal tahu tentang ini segera. Nah, pertanyaannya, Spider-Man yang mana yang eksis di Venom Universe atau di Sony Spider-Man Universe? Well, kita coba lihat satu-satu. Kita tahu ada banyak sekali dukungan setelah si Andrew Garfield ini muncul di Spider-Man No Way Home. Banyak yang mendukung lagi untuk Sony membuat lagi The Amazing Spider-Man 3 yang sama tertinggal. Dan saking besarnya tekanan ini, mungkin ini juga dikonsiderasi sama Sony. Tapi sebenarnya itu kalau Andrew Garfield. Tapi sebenarnya Sony tuh punya kontrak rahasia katanya sama Tom Holland. Dia punya kontrak rahasia sama Tom Holland untuk tetap memerankan Spider-Man di luar dengan project di MCU. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan kalau apakah kita berharap ada Andrew Garfield di Sony Spider-Man Universe? Ya mungkin aja enggak. Tapi kemungkinan terbesar justru Tom Holland yang mungkin eksis di Sony Spider-Man Universe. Jadi perkiraan gue kayaknya sih Tom Holland sih yang tetap bakal menjadi Spider-Man-nya di Sony Spider-Man Universe. Karena kalau Andrew Garfield ya cuman untuk membayar hutang aja di Amazing Spider-Man 3. Terus kalau misalnya dia jadi Spider-Man di Sony Spider-Man Universe, berarti mereka harus tetap meninggalkan Tom Holland ini tetap berada di MCU. Padahal untuk kontraknya sendiri udah tinggal satu film non Spider-Man lagi yang harusnya bakal melibatkan si Tom Holland. Jadi menurut gua Tom Holland bakal pindah seperti rencana awalnya si Sony waktu itu. Dan di tweet berikutnya Cinema Blend lalu bertanya tentang Michael Keaton. Michael Keaton yang mana nih yang kita lihat di Morbius trailer? Apakah dia yang memainkan karakter yang sama dengan Adrian Toomes atau Vulture di Spider-Man Homecoming? Si Daniel bilang iya. Terus tanya lagi, bagaimana dia bisa masuk ke universe Venom? Daniel ngejawab, di akhir Venom Let There Be Carnage dan Spider-Man No Way Home, apalagi di Spider-Man No Way Home, sudah sangat jelas terestablish kalau sangat mungkin untuk karakter berpindah dari satu multiverse atau satu universe ke universe yang lain. Dan even No Way Home ini punya efek untuk mentransfer Venom dan Vulture dan mungkin karakter yang lain untuk pergi dan kembali antara MCU dan Venom Universe. Di sini yang gue highlight adalah ada karakter yang lain. Oke, Venom kan setelah portalnya kebuka sama si Doctor Strange di akhir itu, Venom pulang karena mantranya adalah membuat orang-orang lupa siapa itu Peter Parker. Jadi semua orang-orang yang tahu Peter Parker ini berpindah. Tapi kenapa si Vulture bisa pindah? Di sini sebenarnya gue bisa berteori atau berpikir kalau ini bukan ngaco sebenarnya. Enggak, lu nggak bakal bisa pikir ini ngaco gitu. Enggak, ini nggak ngaco. Justru ini adalah awal The Multiverse of Madness. Dimana mantranya Doctor Strange ini tidak benar-benar sempurna bisa mengembalikan orang-orang yang masuk ke MCU ke universe-nya mereka masing-masing. Karena ada kecacatan di mantranya Doctor Strange ini yang membuat si Adrian Toomes atau Vulture ini juga ikutan. Dia bukannya stay di universe-nya dia karena originnya dia di MCU. Karena mantranya Doctor Strange ini ngaco, itu ngebawa si Adrian Toomes ini justru berpindah ke universe yang lain. Nah, disinilah awal yang bisa gue bilang awalnya kegilaan multiverse itu terjadi. Dan gue bilang di sini maybe others, bukan cuma si Vulture yang pindah universe ke situ, mungkin ada karakter-karakter yang lain selain Vulture. Jadi dari sini mungkin Doctor Strange jadi mendiscover kalau ada kekacauan multiverse karena mantranya itu. Mantranya bukan malah ngefix multiverse secara utuh, tapi malah memancing kekacauan lainnya. Di sini dengan berpindahnya Vulture dan mungkin ada karakter yang lain yang berpindah ke sini. Jadi kalau kita bilang ini adalah awal dari Multiverse of Madness, karena ketika Sony mau bikin ini, menurut gua nggak mungkin kalau Sony cuma ngambil oke, gua lanjutin dari situ ya, dari endingnya No Way Home, terus gua jalan sendiri. Enggak. Pasti Kevin Feige yang sudah ngeset cerita ini,
siapapun yang ada di Marvel Studios, apalagi mereka bekerja sama dengan Sony, mereka tuh pasti udah ngomong, oke, setelah ini Sony lu mau bikin apa? Dikasih tahu, oke, pitchingnya mungkin ceritanya gua ambil deh si Adrian Toomes di sini. Possible nggak untuk konsep multiverse yang lu punya? Karena di sini dibilang kan, apalagi event No Way Home, dan No Way Home ini difikirkan bersama antara Sony dan MCU dengan Marvel Studios. Jadi efek yang terjadi di sini pasti sudah dipikirkan bareng-bareng juga. Jadi bukan ngaco guys ya, bukan ngaco. Tapi memang ini yang sudah direncanakan khususnya sama si Marvel Studios tentang kegilaan atau kehancuran multiverse itu tadi. Jadi disitulah awal nantinya The Multiverse of Madness ini bakal benar-benar terjadi. Dan siapa karakter lain? Ya bakal kita discover nanti mungkin di Doctor Strange in the Multiverse of Madness atau di film berikutnya yang ada di Sony Spider-Man Universe. Atau mungkin Tom Holland pindah ke situ. Tweet berikutnya di sini CB atau Sinobel ini nanya kalau bagaimana Adrian Toomes bisa mendapatkan suit Vulture-nya di endingnya Morbius. Dijawab, kalau kalian lihat lebih dekat, kalian bisa ngelihat kalau ini bukan kostum yang sama di Homecoming. Dan ditandai kalau he is a resourceful guy. Dia adalah orang yang punya banyak resource. Jadi bagaimana dia bisa mendapatkan suit itu? Kalau kita perhatikan suit itu memang berbeda ya. Dimana dari moncongnya aja nih, dari patuknya aja tuh udah mirip banget sama Vulture ya, sama burung Vulture. Gue lupa bahasa Indonesia apa. Jadi udah mirip banget sama itu dan memang berbeda banget sama yang ada di MCU. Nah, jadi bagaimana si kostum ini bisa ada di sini? Itulah yang ada. Memang Sony ya bikin pusing ya. Tapi sebenarnya simpelnya gini, yang bikin kostum itu kan bukan Vulture sebenarnya, bukan si Adrian Toomes. Yang bikin kostum itu adalah The Tinkerer, di mana dia mendiscover kalau teknologi Chitauri ini bisa menjadi resource tenaga untuk berbagai senjata dan khususnya untuk suitnya si Vulture. Dan mungkin dengan berpindahnya Adrian Toomes di universe ini kan universe-nya sama-sama New York. Jangan-jangan ada The Tinkerer juga di universe-nya SSU. Tinkerer yang berbeda, ya variant or anything you call lah. Pokoknya ada si The Tinkerer yang lain di situ. Dan akhirnya dia pasti kan nyari. Nih gue ada di universe ini, rumah gue datengin, oh iya rumah gue ada, tapi kok orang lain yang ngisi. Mungkin dia cari tim-timnya yang lain dan akhirnya menemukan kalau ya tim-timnya ini masih jalan sendiri karena universe-nya beda. Dan akhirnya dikumpulkan sama dia, untuk ujung-ujungnya dia punya blueprint lah di kepalanya dia. Kalau mau bikin suitnya Vulture tuh kayak gimana. Dan akhirnya dia ngasih input dan tentunya The Tinkerer atau apapun yang ada di universe ini itu mungkin punya teknologi yang mirip-mirip seperti Chitauri. Kalau Chitauri kan alien, mungkin di sini apalah kita nggak tahu, yang bakal kita discover nanti sebenarnya. Dari situ mereka lalu bikin suit baru Vulture ini untuk si Adrian Toomes dan muncullah di ending ini. Itu yang ada di pikiran gue ya. Atau mungkin kalian punya pikiran lain, tulis di kolom komentar kalau mungkin kalian punya teori atau mungkin pemikiran yang lain dari mana si Adrian Toomes ini bisa mendapatkan si suitnya. Dan pertanyaan terakhir katanya, apakah Vulture di Morbius ini sedang setting up atau sedang membangun untuk film Sinister Six? Dan dijawab, well, dia sekarang lagi nge-recruit teammates-nya dia, timnya dia. Dan dia udah dapet satu nih, sudah dapet satu. Mungkin itu sudah menjadi sebuah permulaan. Sudah pasti ini membentuk Sinister Six movie atau apapun itu yang nanti ada di depan. Dan kita udah punya Venom, kita udah punya Vulture, kita udah punya Morbius, nanti bakal ada Kraven the Hunter dan mungkin masih banyak lagi yang bakal kita discover nanti di Sony Spider-Man Universe untuk membentuk si Sinister Six-nya ini. Dan mungkin yang akan dilawan sama Sinister Six ini adalah 3 Spider-Man yang sudah ada ini. Jadi ya it's a good start. Makanya gue bilang inti dari film ini adalah memperkenalkan Morbius. Sama kayak film Venom, satu adalah memperkenalkan Venom. Kalau Venom 2 intinya sampah. So itu aja dari gue. Udah kebanyakan ngomong, gue udah gak tahu nih berapa menit udah berjalan. Kalau kalian punya pendapat atau teori lain atau mungkin plot hole yang lain yang gak gue bahas di sini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan ya udah let's discuss aja. So thank you udah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat, please tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa juga kita ada di TikTok dan Instagram. Tinggal search saja breakdown.universe untuk dapetin update dan juga konten-konten yang lain yang selain kita upload di YouTube. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. So see you in the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the
Multiverse.